Halo para sahabat, ini adalah seri keindahan agama dan kali ini adalah seri keindahan agama Islam. Tentu ini menjadi video yang paling sensitif, terutama yang berbahasa Indonesia karena ya memang membahas ajaran Islam memang ada berbagai konsekuensinya. Tapi dengan niat yang tulus, dengan berkah para guru mursyid, dengan berkah dari sahabat-sahabat yang mengamalkan ajaran Islam yang begitu indah, saya akan membabarkan tentang seri keindahan agama Islam. Tentu sehabis ini akan ada wawancara-wawancara kepada tokoh-tokoh yang lebih berkompeten, para penceramah, para pengamal ajaran Islam, kemudian eh, para ustadz yang berkompeten yang saya rasa cocok dengan pesan inti dari ajaran terdalam Islam untuk nanti kita berbincang-bincang kemudian berbagi rasa tentang keindahan Islam ini. Tapi di video pembuka atau pengantar ini mungkin saya hanya memberikan sedikit pembuka atau sedikit pengantar dari sosok yang mungkin saya pribadi kurang kompeten, tapi dalam hati saya percaya dan sudah mengulik tentang agama-agama dari usia saya 10 tahun. Dengan demikian maka saya akan menguraikan keindahan ajaran Islam ini. Yang paling saya resonan atau hatinya mekar dengan ajaran Islam tuh nanti kita bahas adalah Islam yang mendalam atau inner Islam. Islam yang merupakan mentransformasi hati. Jadi Islam ini kalau dikristalkan di hati saya yang saya sangat percaya dan benar-benar itu adalah transmutasi hati. Seperti kata dari Imam Al-Ghazali ya, kimiatun saadat, alchemy of happiness, alkimia kebahagiaan dengan mentransformasi hati. Tazkiyatun nafs, mentransformasi hawa nafsu menjadi berkah, mempersembahkan semuanya menjadi berkah Tuhan. Tapi saya akan mengapresiasi dulu aspek yang lebih luar dulu, yaitu aspek syariat. Aspek syariat ini ada banyak sekali indahnya. Jadi menurut saya ajaran Islam tuh begitu mewadahi orang-orang yang hidup secara umum, bermasyarakat. Sangat-sangat mewadahi ekspresi-ekspresi dari orang tersebut. Dengan syariat-syariat dan fikih yang begitu kompleks, namun seperti kayak aturan-aturannya ini banyak dan dia bisa merajut sendi-sendi kemasyarakatan dengan begitu baik. Makanya ya ajaran Islam itu ingin membangun sebuah ajaran yang kafah atau utuh. Dia sendi-sendinya ini nanti dari syariat pun dirajut dengan begitu bagus sekali. Makanya nanti bisa masuk nih ajaran Islam ke prinsip-prinsip ekonomi, kemudian perang, kemudian ada pernikahan, perdagangan, kemudian cara minum dan macam-macam. Ada banyak sekali. Nah, namun memang sangat luar biasa ini dan ada satu hadis yang saya agak lupa persisnya tentu, tapi ini bisa mengkristalisasikan ajaran Islam yang saya rasakan mekar di hati saya. Jadi suatu ketika ada seorang yang melihat Kanjeng yang mulia Nabi Muhammad di padang gurun. Kemudian nanti orang tersebut lihat kan, terus ini terjemahan bebasnya aja ya. Beliau mendekati Kanjeng Nabi dan mengutarakan dia lari dari untanya kemudian mendekati Kanjeng Nabi dan
Kanjeng Nabi mengatakan, kok untanya kok ditinggal pergi gitu. Dan seorang sahabat ini mengatakan seorang ini mengatakan, saya begitu terinspirasi dengan ajaran Islam sehingga saya percaya kepada Allah dan meninggalkan ini saya tidak bisa tidak bisa menjaga unta saya lagi. Nah, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, percaya kepada Allah termasuk mengikatkan untamu ke ikatan unta itu. Jadi termasuk memarkirkan untamu. Nah, satu hadis ini sangat menyimpulkan seperti apa sih ajaran Islam itu. Jadi ajaran Islam itu ajaran yang memuliakan Tuhan melalui setiap momen-momen yang dikatakan sebagai aktivitas sehari-hari. Mengikatkan unta itu ya percaya kepada Allah. Beribadah, misalnya melakukan hubungan seksual sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, kemudian melakukan ekonomi, berdagang sesuai dengan prinsip agama, kemudian minum, makan dengan wadah-wadah yang sudah diciptakan ini, yang sebenarnya intisarinya adalah cinta. Ini kalau sudah nanti masuk ke yang lebih dalam lagi ya. Tapi dari luar ini sudah kelihatan, dari syariat ini sudah kelihatan tentang ajaran yang kafah atau ajaran yang tadi mengikatkan, memarkirkan unta ini juga adalah percaya kepada Allah. Sehingga ekonomi, sosial budaya, hubungan suami istri, perang, semuanya ini merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Dan syariat ini memberikan satu wadah-wadah yang baik. Nah, itu baru syariat. Tapi ada satu dimensi-dimensi yang bahkan lebih Andreas sangat apresiasi, syukuri keindahannya dan percaya dari dalam hati keindahannya, yaitu adalah inner Islam atau Islam yang mendalam, yaitu selain tentang yang luar juga tentang hati. Bagaimana nanti ajaran-ajaran yang mendalam di tarekat ya, dan hakikat makrifat tentunya itu lanjutannya ini membawa kita untuk melihat langsung hati kita, melihat langsung gejolak-gejolak nafsu kita, dan yaitu caranya dengan cara teologis yang sangat to the point, yaitu apa? Takwa. Takwa itu adalah meneladani Kanjeng Nabi dan mengimplementasikan, mengintegrasikan sifat-sifat ilahi, sifat-sifat Allah ke dalam aktivitas sehari-hari. Rahman, Rahim, ya, merahmati semua makhluk. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan macam-macam lah, tumanina dan macam-macam. Intinya adalah mengimplementasikan takwa itu kan berserah kepada Allah dan membuka hati, mengimplementasikan segala sifat-sifat ilahi itu ke dalam hati, mentransformasi hati, dan melalui teladan yang mulia Nabi Muhammad. Itu sih, itu yang bagian tengahnya menurut saya. Jadi takwa, kemudian nanti bisa dengan sholat, zikir, sunnah, dan lain-lain. Itu tengahnya. Dan nanti makin dalam, kita mulai makin seperti ada satu yakin yang bukan konseptual, yakin yang bukan menggenggam ini gitu. Tapi dimensi rahasia atau dimensi Islam yang dalam ini ada yakin terhadap suatu keterbukaan, cinta Allah. Yakin terhadap cinta Allah ini pertama-tama ya nanti ada ainul yakin dan lain-lain, sampai terakhirnya hakul yakin. Hakul yakin tuh yakin terhadap esensi,
Nah inilah kita bisa melihat dengan jelas. Dengan ada satu ayat yang begitu sering diulang-ulang di dalam Al-Quran, yaitu dua, yaitu apakah kamu tidak berpikir, yaitu satu. Yang kedua adalah nikmat mana lagi yang kau dustakan, yaitu suatu cerminan juga bahwa dengan dari depan tadi sampai sampai agak dalam, sampai dalam ini terus kita diajak untuk mengkaji ikro, mengkaji batin kita sampai makin yakin, kemudian meneladan yang mulia Kanjeng Nabi dan solawat ya. Dengan cara solawat itu kan mengimplementasikan nilai-nilai ilahi, nilai-nilai ilmu yang tidak bisa dijelaskan dari kata-kata, inspirasi lah, pakai bahasa yang lebih mudah mungkin, inspirasi perilaku itu terinternalisasi, makin hakul yakin, bisa bersama-sama dengan umat, jadi kayak bareng-bareng ya. Karakteristik dari ajaran Islam itu juga bareng-bareng, jadi dia rame-rame gitu, bukan kayak sendiri-sendiri, tapi kayak bersama-sama dengan umat. Nanti ada jalan yang dengan tarikat ya, tapi intinya ini bersama-sama dengan umat, yakin, dan akhirnya menjadi sebuah ajaran Islam itu ingin membuat civilization atau peradaban yang ceritanya berkah gitu loh. Dan puncaknya ya makin dalam lagi ya segala sesuatu bertransformasi menjadi rahmat Allah itu. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Tiada realitas selain Allah. Kelihatan kanan, kelihatan kiri, semua refleksi ini hanyalah cinta dari Allah. Itu bagus banget sih menurut saya. Dan ya nanti ada hidup hanyalah seperti permainan dan senda gurau, dan itu kan melihat seperti hidup ini seperti fata morgana, dan kalau ditembus esensinya adalah rahmat Allah. Saya sih berdoa agar Islam yang semakin dalam ini bisa mekar di hati banyak orang di Indonesia. Dan sebenarnya sudah mekar dan sudah banyak kajian-kajian di YouTube itu yang membahas hal-hal ini gitu. Banyak lah kalau diketik itu sebenarnya banyak, dan itu indah banget. Bahkan dari syariat aja udah indah. Makin dalam indah, dan makin dalam indah. Itu sih ya mungkin dari saya, dan nanti mungkin penjabaran, dalil-dalil, dan ayat-ayat yang sesuai nanti bisa kita lanjutkan di interview bersama tokoh-tokoh yang lebih kompeten dan baik di bidangnya, yang saya rasa menjadi inspirasi hidup bagaimana nilai-nilai Islam ini dinyalakan di dalam hati orang-orang tersebut. Begitu ya kira-kira, semoga memberkahi, dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau dari video yang niatnya kita usahakan baik ini memang masih ada kesalahan. Ya saya mohon maaf, niat ini memang semata-mata untuk melihat keindahannya dan mengapresiasi, menyampaikan keindahannya. Begitu ya, dan selamat, nanti kita akan kaji lagi bersama tamu-tamu yang mungkin nanti ada. Selamat mempraktekkan, selamat menginternalisasi. Terima kasih, dan berkah mengalir selalu. Thank you.